Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini akan menjelaskan mengenai kromatografi radial atau kromatotron, di mana materi ini akan dijelaskan oleh kelompok 7 kelas S15B yang beranggotakan Anissa Aulia Fitriani, Delia Zafira, Dita Bina Julianti Habeahan, dan Nur Habibatul Emilia Fitri. Sebelumnya, teman-teman harus tahu nih, kromatografi radial itu apa sih? Nah, kromatografi radial merupakan suatu metode kromatografi yang menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan cairan yang saling bercampur. Pemisahan pada kromatografi radial ini dilakukan dengan adanya perputaran disk yang dilapisi dengan silika gel yang tipis sebagai fase diam. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup dari kromatografi radial, di mana tujuan dari kromatografi radial ini adalah untuk melakukan pemisahan, identifikasi, dan dapat pula digunakan untuk purifikasi dari komponen yang bercampur sehingga hasilnya nanti dapat dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kromatografi radial tidak hanya dapat digunakan untuk bahan alami, namun dapat juga digunakan untuk pemisahan, identifikasi, dan purifikasi protein dan yang lainnya. Selanjutnya, perbedaan kromatografi radial dengan kromatografi lainnya. Yang pertama pada KLT atau kromatografi lapis tipis, di mana pemisahan senyawa berdasarkan kepolarannya, dengan fase diam berupa lapisan tipis silika ataupun alumina. Nah, pada kromatografi kolom, pemisahan senyawa dilakukan berdasarkan perbedaan sifat kepolaran dan afinitas antara fase diam dan fase gerak dalam kolom pemisahan. Namun, pada pemisahan kromatografi radial dilakukan dengan adanya perputaran disk yang dilapisi dengan silika gel yang tipis sebagai fase diamnya. Selanjutnya ada dasar-dasar dari kromatografi radial. Prinsip dasar dari kromatografi radial atau disebut juga dengan kromatotron adalah dengan adanya gaya sentrifugal yang dihasilkan dari putaran pada penyanggaan disk dan fase gerak yang digunakan serta diterapkan pada laju aliran konstan. Fase gerak yang digunakan akan terelusi dan membawa sampel yang diuji bersama fase gerak, sehingga pada akhirnya akan memberikan gambaran seperti pita yang dihasilkan dari komponen-komponen yang telah terpisah. Selanjutnya, komponen yang terpisah akan diaduk dengan rotor pada alat yang digunakan bersamaan dengan fase gerak yang digunakan. Selanjutnya ada komponen utama dari kromatotron. Yang pertama ada wadah utama. Wadah utama pada kromatotron terbuat dari polimer asetat. Yang kedua ada pemompa larutan. Fungsi dari pemompa larutan ini membantu mengalirkan fase gerak dengan bantuan pompa. Selanjutnya ada rotor. Fase diam terdapat pada rotor, di mana terdiri dari piringan yang melingkar dengan bagian yang dilapisi oleh lapisan sorben. Selanjutnya teflon lid. Penutup polietilen harus ditempatkan pada bagian atas teflon lid. Sedangkan jika teflon lid dilepaskan, maka letakkan secara terbalik di atas polietilen. Solvent inlet dan teflon funnel. Funnel memiliki ukuran dengan 55 cm yang diletakkan pada atas permukaan dari tempat masuknya pelarut. Wick. Wick atau sumbu yang terdapat pada kromatotron memiliki fungsi sebagai pembawa larutan sampel ke dalam rotor. Dan wick ini terbuat dari bulu tipis berbahan polyester. Alir nitrogen. Aliran gas inert yang digunakan sangat penting, dan sebagian besar dari senyawanya akan teroksidasi jika terkena sorben dan juga udara, sehingga perlu dilakukannya kalibrasi flow meter yang bertujuan agar tetap akurat untuk udara nitrogen dan argon. Dan yang biasanya digunakan adalah cairan dengan volatilitas rendah seperti ester flatalat, sorben layer thickness. Pada kromatogram, terdapat beberapa lapisan yang dapat digunakan berdasarkan ukuran dari sampel. Yang pertama lapisan 1 mm,
lapisan 2 mm, dan lapisan 4 mm. Collection Vessel. Saluran pengumpulan yang dirancang khusus pada bagian rotor. Jika vessel dipasang agak miring, gaya gravitasi berperan dalam pengurasan eluen. Selanjutnya ada metodologi dari kromatografi radial. Yang pertama, persiapan sampel, persiapan kolom kromatotron, proses elusi dan pemisahan, dan yang terakhir, analisis dan identifikasi komponen. Nah, selanjutnya pemanfaatan kromatografi radial dalam isolasi bahan alam. Adapun contoh aplikasi kromatografi radial yang kami dapat dari jurnalnya yaitu metabolit sekunder dari kulit batang kalesi, yaitu Spotolobus ferrugineus, serta uji inhibitor enzim aglucosinase. Nah, pada keuntungan kromatografi radial ini, yang pertama itu laju alir yang cepat dan penurunan tekanan yang rendah. Yang kedua, mudah digunakan, dan yang ketiga, lebih ekonomis karena pelarut yang digunakan sedikit. Adapun kekurangan dari kromatografi radial ini, yang pertama, fase diam terbatas, yang kedua, rotor yang sudah dilapisi tidak tersedia di pasaran, dan yang ketiga, daya pisah dan cara pendeteksian terbatas. Bagaimana perkembangan terkini dari kromatografi radial ini? Nah, langsung saja kita masuk contoh artikel penelitian terbaru yang menggunakan kromatografi radial. Dapat dilihat di sini sebagai contoh adalah review artikel dengan judul Separation and Isolation of a New Hydroxylated Resveratrol Trimer Other Stilbenoid Compounds from the Lianas of Gnetum Microcarpum blume and their inhibitory effect of prostaglandin E2. Nah, di mana pada penelitian ini menggunakan kromatografi radial atau kromatotron untuk pemisahan dan isolasi senyawa baru dari hidroksilasi resveratrol dari tanaman liana ini. Nah, di mana pada artikel ini dijelaskan bahwa fraksi GM23 sebanyak 900 mg dilakukan pemisahan menggunakan kromatotron atau kromatografi radial dengan eluen N-heksan banding aseton sebanyak 8:2 sehingga menghasilkan senyawa malaysianol E sebanyak 2,4 mg dan juga gnetifolin M sebanyak 2,5 mg. Kemudian, kita masuk mengenai tantangan dan kendala dalam penggunaan kromatografi radial. Nah, hal yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pada kromatografi radial ini terbagi atas dua, yaitu laju fase gerak dan juga kecepatan rotasi. Nah, di mana laju fase gerak ini dapat mempengaruhi waktu pemisahan dan juga resolusi hasil kromatotron, di mana laju aliran yang cepat atau tinggi dapat mempercepat proses dari pemisahan senyawa. Namun, hal ini dapat menyebabkan kebutuhan volume pelarut yang besar sehingga dapat disimpulkan bahwa pelarut menjadi boros. Kemudian, kecepatan rotasi. Rotasi sistem kromatografi dapat mempengaruhi laju elusi senyawa dan faktor pemisahan. Pemisahan atau resolusi maksimum dapat dicapai pada tingkat rotasi yang rendah. Laju aliran sedang dan kecepatan rotasi dapat menyebabkan resolusi yang tinggi. Kemudian, bagaimana penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya ini dapat juga kita atur dengan pengaturan laju fase gerak, mengatur kecepatan rotasi, dan juga mengatur pelarut yang digunakan.